dari mana Pak Nadiem bisa membayar 400 orang dengan gaji 163 juta per bulan? Itu kan berarti tiap bulan 50 miliar. Selama Itu 5 tahun 400 orang rata-rata 163 juta rupiah. ratusan juta memang gajinya. Ratusan juta. Saya jadi penasaran malah dengan penjelasannya Bang Ari nih. Tadi dikatakan yang 30% co-investment Google itu batal ya? Clear gitu, batal ya? Tidak dijalankan. Iya, jadi kan nggak jalan ya berarti. Nggak jalan. Nah pertanyaan saya, dari mana Pak Nadiem bisa membayar 400 orang dengan gaji 163 juta per bulan? Itu kan berarti tiap bulan 50 miliar. Selama Itu 5 tahun 400 orang rata-rata 163 juta rupiah. ratusan juta memang gajinya. Ratusan juta per orang. Ya dan beliau dengan Ada bangganya 400 orang. 400 orang. Itu namanya tim apa tuh? Shadow organization beliau menyebutnya. Oke. Itu Oke. bukan, itu beliau yang bicara di PBB, Pak. Tim Wartek namanya. Tim Wartek, jadi tim teknis. Itu sebutan di Kemendikbud. Tetapi Warteg apa waktu nih, Mas? Pak Nadiem Keahlian teknisnya, teknis untuk membuat program. warung teknologi, warteg itu Oh, warung warung teknologi. teknologi, oke. Itu sebutan di Kemendikbud. Tetapi waktu Pak Nadiem membanggakan tim ini, itu di PBB. Iya. Yang bikin kita kaget semua, beliau mengatakan saya punya Iya. 400 shadow organization yang viral setara dengan eselon 1. Kita Yang kaget gajinya semua. di atas 100 juta rupiah per orang. Iya kan, per justru bulan. itu jadi pertanyaannya. Terus dari mana nih Pak Nadiem bisa membayar 400 orang seangka itu? Nah itu saya tanya sama beliau mengatakan tadinya kan kita pikir oh itu co-investmentnya Google berarti yang 30%, tapi ternyata enggak. Terus jadi Pak Nadiem membayar mereka duitnya siapa nih? Kalau duitnya APBN, wah itu sudah melanggar lagi tata kelola keuangan tuh, gitu. Itu aja sih. Ini memunculkan data baru Anda mau mengatakan itu? Iya. Iya betul. Jadi memang itu yang jadi kendala pada waktu itu. Bahwa tim teknis sebanyak itu, mereka kan kalau gajinya standarnya cuma 15 sampai 30 juta. Tapi ini di atas 100 juta. Pada waktu itu. Jadi ada juga yang Nadiem menombok sendiri, ada juga bantuan ada dari namanya yayasan apa itu. Itu juga yang ngasih bantuan di sana. Nah, tapi dalam program selanjutnya akhirnya dianggarkan itu. Masuk dalam anggaran. APBN. Iya, masuk dalam anggaran. Nah itu tadi kan gimana caranya bisa melanggar standar biaya masukannya. Nggak mungkin Kementerian bisa Keuangan. dapat 400 orang dengan gaji per orangnya di atas 100 juta rupiah per bulan. Itu di atas menteri, gaji menteri kan. Nggak mungkin secara APBN itu. Nggak mungkin lah. Enggak. Kalau gajinya nggak sebesar itu, akhirnya mereka karena kan yang termasuk IBAM nih. IBAM itu dikasih motivasi pada waktu itu bahwa ini kaitan dengan pengabdian. Iya. Tapi Sehingga IBAM dicarikan. gaji 163 juta rupiah Iya. per bulan. Pada waktu itu ada yayasan apa, saya lupa nama yayasan itu yang mencadangin pada waktu itu. Selanjutnya IBAM kedepannya dimasukkan ke dalam APBN. Ya itu kan jadi Boleh. tanda tanya kita semua. Bagaimana caranya seorang menteri yang sudah punya aturan nih bagaimana cara mengeluarkan anggaran negara, bagaimana ini bisa punya tim di luar struktur SOTK-nya Kemendikbud sendiri kan gitu. Terus dengan gaji yang begini besar, kan kita tanda tanya ini dapatnya dari mana? Kita Terus bicara Anda ada. Kalau menurut Anda dari mana? tadinya saya pikir dari 30% itu. 30% Google. Iya, karena itu di 30% apa putusan 30% dari entah penjualan Chromebooknya atau CDM-nya. Bagian perjanjian kerja sama dengan Google lah. Ya, Oke. itu bagian dari putusan ada Ya, ditulis ya, ya. seperti itu. Tapi Bang Ari tadi bilang bukan. APBN. Kan malah bingung lagi kita. Kalau APBN, wah ini kasus lain lagi dong kalau gitu. Boleh tambahkan Oke, Mas Aiman? Mengenai 400 orang anggota tim bayangan, saya pikir terlepas dari kasus Chromebook ya. Dengan Karena gaji fantastis. gajinya gini, pertanyaan pertama adalah timnya ada nggak? 400 orang itu ada nggak? Anda nggak yakin timnya ada 400 orang? 2 bulan lalu kalau tidak salah saya sudah menyerahkan data dokumen ke pihak Kejaksaan Agung karena ada satu sumber saya yang memberikan daftar nama yang disebut 400 tim ahli itu, shadow organization itu dalam Excel ya. Nama, pendidikannya apa. Memang ada nama IBAM di situ, Ibrahim Arif, dan dia sebagai senior apa. Ada 400 itu namanya. 400 ada. Oke. Pertanyaannya, orangnya ada nggak? Jadi itu tergabung dalam tim yang disebut GovTech Edu. Yang berada penggajiannya ya, itu di bawah salah satu anak perusahaan BUMN. Maksudnya yang melakukan proses remunerasi penggajian itu anak perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN.
Oke. Saya sudah serahkan data itu karena ada informasi diduga kuat bahwa tim itu fiktif. Ini bisa jadi korupsi baru dong. Saya sudah serahkan ke Kejaksaan Agung. Nggak, pertanyaan saya, ini bisa jadi korupsi baru dong. Bisa jadi. Saya duga, makanya saya laporkan. 400 yang diduga fiktif. Orangnya ada atau enggak itu nama sudah ada. Dan gajinya memang enggak 50 163 miliar semua. kurang lebih sebulan. Enggak. Kalau besarannya itu kan yang muncul di persidangan itu kan 163 IBAM aja. Tapi enggak semuanya 400 itu 163 juta. Masalahnya satu, timnya ada enggak? Jangan-jangan nama itu fiktif. Kalaupun ada, seahli apa dia? Kan kita nggak pernah tahu nih 400 shadow organization seahli apa. Tapi ya itu, saya menghormati, saya sudah kasih ke Kejaksaan Agung, mungkin bisa diproses lebih lanjut. Oke. Ini jadi kebuka yang baru lagi, saya nggak tahu. Nggak masalah, karena memang itu ada dan produknya ada. Jadi banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh tim tersebut. Itu memang ada. Dan Apa itu, misalnya produknya? ya misalnya tentang Indonesia, apa? Sipla sama apa yang Merdeka itu? Sorry, Siplah sudah ada zaman Pak Muhajir. Nah itu juga yang saya sampaikan bahwa Jadi bukan karyanya GovTech, salah. Banyak. apa Jadi aplikasi banyak yang sudah ada karya-karya Goptek itu saya lupa, hanya ganti tapi banyak nama dan karya-karyanya. selendang. Dan itu ada memang ada. Mereka bekerja untuk kaitan dengan teknologi, memang ada. Dan itu semua terbuka, semua mengetahui, jadi tidak ada yang ditutup-tutupin, memang benar ada. Dan kepentingannya itu untuk supaya percepatan transformasi teknologi tadi. Saya sih nggak penasaran sama kerjanya, Bang. Saya penasaran ini gajinya dari mana segede begitu gitu loh. Itu Tadi pakai disebut dasarnya APBN, apa? nggak masuk akal itu. Nggak akan mungkin bisa maksudnya. Tadinya kan saya pikir itu 30% tadi. Oke, ternyata tapi bukan. ternyata bukan. Ini kan lebih tanda tanya nih. APBN. Goib banget itu. Kalau APBN pun nggak akan mungkin bisa. Ya kita tanya aja yang dari pimpinan KPK, mungkin nggak seorang konsultan di pemerintahan gajinya Di atas menteri. di atas menteri? Pak Alex? Kenapa tanya saya? Mestinya tanyanya ke Menteri Keuangan, kan begitu. Karena mereka yang Secara- mengalokasikan anggaran. Corporate governance, clean government, Sebetulnya bisa nggak, ada Pak? yang namanya standar biaya umum ya Pak ya. Ada standar biaya umum Oke. yang dikeluarkan Kementerian Keuangan itu menyangkut berapa sih honor untuk konsultan, pengajar dan lain sebagainya, atau kita ketika menjadi narasumber. Dan ketika penghasilannya di atas 100 juta, saya yakin pasti sumbernya bukan dari APBN, kan begitu kan? Ya kan? Kalau dari APBN nggak mungkin. Ya. Kalau dari APBN mungkin dialokasikan di dalam lewat yayasan atau BUMN, saya nggak tahu. Mekanismenya itu kan bisa juga dicari seperti itu, bantuan dalam bentuk apa. Tapi yang jelas tidak langsung ya dari kementerian itu, atau misal dari Kementerian Pendidikan Nasional dianggarkan Ya. honorarium untuk konsultan senilai 100 juta. Saya yakin pasti tidak mungkin. Lewat yayasan dulu. Yayasan untuk mengembangkan A, B, C, dan seterusnya. Jadi, ya bisa jadi. Yayasan mana yang punya uang segitu banyak buat bayar pegawai yang ngurusin kerjaan pemerintah, dan apa manfaatnya buat yayasan itu? Kan itu pertanyaan kita. Itu celah baru korupsi yang mengatakan itu. Lah justru itu kan kita semuanya ini serba tanda tanya nih. Kalau tadi Mas Agus sudah menyampaikan itu ke Kejaksaan Agung, ya memang berarti urusan 400 orang ini juga bisa punya potensi ada kasus baru. Ya kalau menurut saya sih ya kita kembali aja, apa kalau ya itu kemari kita kembali ke laptop kan begitu. Kita kan bicara persoalan terkait dengan pengadaan pengadaan laptop berbasis Chrome kan seperti itu. Perkara itu kalau ada ya silakan ditelusuri lebih lanjut. Iya, karena itu saya tidak jadi bagian dari saya putusan, tidak Pak, gitu. membabi buta membela Pak Nadiem, enggak. Karena apa? Saya hanya membaca surat dakwaan, ya kan. Saya membaca laporan audit. Saya mengikuti fakta persidangan terkait perkara Chromebook. Tidak di luar itu. Ya mohon maaf, Mas Aiman. Ini kok jadi larinya kemana-mana dan ada kecenderungan untuk mendiskreditkan Pak Nadiem. Nggak, tapi kalau ada fakta baru memang harus kita angkat. Bukan Tinggal maksudnya kemudian nanti diangkat. kita justru sebagai rakyat kan boleh bertanya, kan rakyat bersuara, bertanya Iya, ini kok kasus ada yang ini. ya kan? Ini rakyat Ya. sedang bersuara, Ya. ya Kasus kan? yang ini, Pak, pengadaan ini masuk Chromebook. dalam bagian putusan, terus ternyata berbeda dengan apa yang ditulis di sana. Kalau itu ternyata bukan co-investment dari perusahaan tersebut, kan kita tanda tanya lagi nih dari mana, kan cuman itu pertanyaan. Karena saya penasaran saja ini kenapa bisa begitu, ya kan, bukan Ya, maksudnya untuk memperlebar, karena semuanya ujungnya dari satu hal, dari putusan.
Makanya kalau tadi sudah disampaikan informasi kan ke aparat penegak hukum, ya kita tunggu. Karena ini perkara yang lain. Termasuk yang iCloud ya Mas ya. Yang iCloud katanya sudah dilaporkan ke KPK. Karena sehingga ketika saya di KPK itu belum muncul itu. Saya belum pernah mendengar. Artinya mungkin masih didalami di dalam Dumas, di pengaduan masyarakat atau penyelidikan. Tapi belum pernah informasi itu disampaikan ke pimpinan. Ya kita tunggu saja pengadaan iCloud termasuk pemberian honorarium yang dianggap tidak wajar tadi. Setahu saya sih beritanya bahkan tersangka. Mungkin bisa ditunjukkan ada klip beritanya dari Sindonews. Enggak. Nadiem pernah diperiksa di KPK 6 bulan yang lalu pada waktu. Siapa yang tersangka? Awal enggak. Siapa yang tersangka maksudnya? Kenapa? Yang tersangka siapa maksudnya? Di beritanya di Sindonews mengatakan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Tidak. Google Cloud di KPK. Nadiem pernah diperiksa di KPK 6 bulan yang lalu, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Berarti ini klarifikasi. Sama Bukan sekali tersangka Google Cloud di KPK. Sama sekali tidak. Ya, oke. Kita kembali saat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara.